yang akan membuat dia memiliki otonomi. Tahu ya otonomi itu ya, merasa dia itu yang punya kontrol atas diri dia sendiri, itu otonomi ya, bukan dia yang dikendalikan oleh lingkungan. Kita coba lagi, Mas Haji, mudah-mudahan bisa ya. Ya, yang kedua tadi otonomi versus malu-malu. Iya, alhamdulillah. Ini tapi nggak ada orangnya nih ya. Iya. Udah, Apanya berarti yang tadi? nggak barusan install ulang. Berarti Oh, aplikasinya, Bos. Iya. berarti aplikasinya betul ya. Aplikasinya. Ya, betul. Jadi nggak harus Ya, ganti HP kan? sekarang kayak gitu, dia tuh Instagram itu kalau orang nggak pakai, dia nggak fungsikan itu. Ya maaf, emang nggak pernah posting. Nggak katanya temen kan emang gitu juga sih kalau misalnya Instagram itu jarang diupdate, ya dia akan ditenggelamkan sekalian gitulah intinya. Jadi misalnya kita posting nggak akan dilihat orang, tapi kalau kita sering aktif ya Tapi akan. kalau nggak posting, dilihat nggak? Hah? Kalau Kalau nggak nggak post, posting, dilihat nih. lah ngapain install gitu loh. Kan biar keren, oh HP-nya ada Instagram gitu kan. Berarti kan ikut perkembangan zaman gitu loh, Pak. Lah nggak posting kok yo di apa namanya. Oke, oke ya, bisa kita lanjutkan ya. Saya jalan terus tadi Iya, soalnya. terus gimana dong? Oke ya, ini Pak Haji ya. Nanti Pak Haji bagian tanya-tanya aja, saya sampaikan dulu ya. Tapi Mas, saya joinnya nanti aja, Pak. kenapa? Saya joinnya nanti aja kalau kayak gitu. Ya enggak lah. Oke, Nah, lanjut. ini soalnya nanggung nih yang nomor 2, otonom versus malu-malu gitu ya. Ini masa anak 1 sampai 3 tahun, buat teman-teman biar saya lanjutin dulu ya. Nah, di usia ini kan anak bisa ngomong, terus kemudian rasa ingin tahunya besar, gitu kan. Dia akan berhadapan sama lingkungan, apakah larangan ataupun dukungan. Nah, itu yang akan membangun anak otonomi, dia punya kendali atas diri sendiri, atau dia malu-malu. Disinilah penjelasannya, kenapa sih nggak boleh, jangan, nggak boleh. Maksudnya di situ sebenarnya. Kita bisa pakai kata jangan, tapi pastikan bahwa itu tidak membuat si anak ini jadi orang yang akhirnya bingung gitu loh, ya kan? Kok ini nggak boleh, maksudnya apa sih? Gitu. Ya anak nanti jadi ragu-ragu akhirnya. Nah, bisa dites, bisa dibuktikan. Kalau misalnya teman-teman di sini ya ada yang ngerasa ragu-ragu, orangnya malu-malu, tanyalah ke orang tua. Dulu saya banyak jangannya atau enggak. Nah, kalau Harusnya kamu jangan lahir gitu katanya orang tua kali ya, Pak ya. saya dulu banyak jangannya soalnya. Jangan Jangan asem, asam, jangan jangan pedas. pahit. Ya itu. Ya itu ya, jangan itu artinya sayur kalau di sini. Oke, ya gitu sih. Tapi kalau kita mau ngelarang anak terus gimana berarti, Pak? Hah? Kalau mau ngelarang anak gimana? Kan nggak boleh ya, jangan gitu. Terus Nah, harusnya gimana? Cara ngelarang yang baik gitu. yang pertama banget itu apa sih yang sebenarnya yang kita inginkan itu apa sebenarnya gitu. Itu kita harus paham dulu. Misalnya ya, di lantai ada pisau misalnya loh ya, ini contoh simulasi ekstrim. Terus kemudian kita mau si anak ini karena rasa ingin tahu, ingin mendekat dan kemudian pegang pisau. Kita sebagai orang tua sangat wajar kalau khawatir. Oke. Kan ada alternatif solusi yang kita mau bisa pakai. Apa kita mau bilang jangan dengan teriakan, atau kita ambil pisaunya, dan kita ganti yang lain. Poinnya adalah kita mesti pastikan maksud kita itu apa sih? Karena seolah-olah jangan itu adalah semacam apa ya, kata pokoknya yang nggak cocok sama kita itu jangan semua lah gitu. Tanpa ada kemudian
yang sebenarnya mungkin maksudnya itu bukan soal boleh atau nggak boleh, tapi mungkin kita cemas. Jangan-jangan ada resiko di situ. Kalau memang ada resiko, ya perkecil lah resikonya. Menurut saya itu lebih solutif sih. Tuh. Nah, kalau ketika nanti besar, kita akan bisa pahamkan mana yang kemudian boleh, mana yang nggak boleh. Nah, di situ ya. Nah, itu nanti di berikutnya kan, di tahap perkembangan berikutnya itu. Kalau di Freud kan apa itu toilet training ya, masa-masa pendisiplinan, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Jadi usia setelah ini. Oke. Mas apa lagi nih? Terima yang sudah join. Terus kemudian Ade Riza Musofa juga ya. Nah, berikutnya adalah inisiatif dan rasa bersalah. Nah, disinilah anak akan menggunakan rasa ingin tahunya, mungkin nyoba sesuatu, punya dorongan katakanlah ayahnya nyuci motor dan dia ikut nyuci motor, namanya anak usia TK ya, ikut-ikutan lah. Nah, ketika kemudian dorongan ini kita fasilitasi, maka yang muncul adalah inisiatif. Tetapi kalau misalnya sama nih kayak di pagri nih, ya akhirnya akan muncul rasa bersalah. Atau misalnya sebenarnya anak itu pengen bantu, tapi kemudian gara-gara katakanlah bantu masak di dapur, masak ya, ya mungkin bawain apalah gitu kan ya, secara nggak sengaja karena mungkin motoriknya juga belum sepenuhnya berkembang dengan optimal, mungkin dari jatuh. Nah, disitulah pilihan orang tua mau dimarahi atau kemudian diapresiasi. Kalau diapresiasi bagian mana? Itu yang akan menentukan perkembangan anak. Anak akan mengembangkan inisiatif atau rasa bersalah. Sehingga rasa bersalah ini kemudian nanti berkembang jadi menyalahkan diri sendiri ya. Nah, disitulah kuncinya. Ini usia 3 sampai 5 tahun ya, usia TK. Tuh. Termasuk kalau coret-coret gitu. Menurut saya itu bagian dari inisiatif, jadi inisiatif itu juga di dalamnya ada kreativitas ya. Ketika kemudian kita oke deh coret-coret seperti itu, mungkin kita nggak suka karena di tembok habis dicat rumah baru mungkin. Ya kasihlah fasilitas. Apa kayak ini kayaknya bisa dipindahkan ke buku atau papan atau apalah. Sehingga kemudian inisiatif kreativitasnya itu tetap jalan, tetap berkembang. Nah, inilah tantangannya di usia-usia TK ya. Ini akan berkembang namanya inisiatif. Itu. Nah, terus berikutnya, nah ini yang usia SD, masa kanak-kanak usia SD sampai remaja. Ini di sini ngadepin krisisnya adalah apa kok lupa ya? Versusnya inferior ya, industri ya. Industri, kata kunci industri itu sebenarnya adalah soal menghasilkan. Ya, anak mesti punya satu karya yang kemudian karyanya apapun itu, dan karya itu atau bagaimana lingkungan memperlakukan apa yang dibuat anak, yang kita bilang karya, itu akan menentukan perkembangan anak. Apakah dia akan industri, memiliki bahwa nih aku punya produknya, aku punya prestasi nih, ya. Terus ataukah kemudian justru inferior karena nggak punya apa-apa. Jadi di sini sebenarnya masa yang bagus buat anak ketika SD. Ya kalau kita inilah tanya lah, saya pernah survei atau tanya ke mahasiswa, prestasi kamu apa gitu. Hampir semuanya terdiam dan kerasa bahwa aku nggak punya prestasi. Dan menurut saya masalah pertamanya mungkin saya kira ya, banyak hal-hal yang sebenarnya bisa diapresiasi, tetapi itu nggak dilakukan. Atau sudah terlanjur seperti ini, sudah dewasa, dulu nggak diapresiasi, sehingga mengembangkan perasaan inferior, itu nggak bisa apa-apa. Maka penting nih usia-usia buat SD ya, terutama juga sebenarnya sudah dimulai dari TK. Ya, diikutin lomba apa, pokoknya yang jelas menang gitu aja lah, dapat piala, kalau enggak ya beli sendiri. Makan kerupuk kayak atau apa.
Dan itu akan membangun rasa apa namanya, anak memiliki prestasi, anak akan percaya diri. Nah, terus kemudian berikutnya usia remaja, identity versus apa, Confucius. Confession. Nah, itulah. Jadi ketika masa remaja, anak akan mengembangkan identitas. Siapa nih gue nih? Nah, siapakah saya nih? Terus kemudian kalau dia nggak bisa, maka dia akan kebingungan. Sebenarnya siapa saya sih? Dan itu sebenarnya dipengaruhi sebelum-sebelumnya. Jadi kalau anak sudah pertama sudah mengembangkan trust sama lingkungan, ngerasa dia yang punya kendali aktivitas, terus kemudian dia punya inisiatif, kreativitas, punya karya, maka di situ remaja akan bisa mendefinisikan dirinya. Aku tuh kayak gimana sih, kelemahanku, kelebihanku. Aku tuh kuliah mau kemana nih? Nah saya kadang ya mungkin sama juga ya, bro ya. Ketika berhadapan sama anak-anak SMA yang kemudian kebingungan gitu, ngurusin kuliah, dan mereka bertanya, aku ini cocoknya jurusan apa ya gitu, startnya kita berasa jadi apa namanya, jadi tukang sihir atau jadi dukun. Menurut saya masalahnya sebenarnya di sini, identitasnya ini, dan mungkin sebelum-sebelumnya itu problemnya ya. Terus berikutnya lagi, setelah masa remaja, itu masa dewasa awal sekitar 20-an ya. Ini keintiman versus isolasi. Kemampuan untuk membangun kedekatan sama seseorang. Ya. Nah ini kalau dikaitkan sama Freud, itu kan masa-masa ya sudah, apa namanya, ya orang udah dewasa, memiliki dorongan ingin berkeluarga, dekat sama orang. Ketika orang, lingkungan atau dia sendiri nggak bisa nempatin di lingkungan dan lingkungan nggak ngerespon ke dia, maka yang terjadi adalah dia ngerasa nggak punya siapa-siapa, ya akhirnya ngerasa terisolasi, sudah usianya sekian tahun tapi ngerasa kok kayaknya aku tuh nggak sukses tuh, nggak ada orang yang mau nikah sama aku misalnya ya. Nah di sini masalahnya sebenarnya kesulitan di dalam membangun kedekatan karena ngerasa mungkin nggak pede tuh berangkatnya tadi, ngerasa nggak punya karya, atau ngerasa dia nggak bisa mendefinisikan diri dia, mungkin melihat sudut pandangnya negatif terus. Nah berikutnya agak cepat nih ya, generativity dan stagnasi. Ini ketika orang sudah menikah ataupun orang sudah bekerja, dia akan mengembangkan lingkungannya. Jadi memiliki dorongan untuk mengembangkan lingkungannya, baik itu katakanlah mendidik anak ataupun mendidik bawahan. Nah kadang saya bertanya, kalau misalnya di perusahaan ada atasan yang kok nggak ngembangin bawahannya gitu, ini masalahnya di mana? Ternyata ya asumsi saya atau hipotesa saya itu terkait sama inferiority. Bawahnya ngerasa, atasannya ngerasa nggak mampu gitu. Ya dia naik karena naik aja gitu. Ya itu ya. Atau kemudian orang tua, dia sudah jadi orang tua tapi ngerasa nggak pede jadi orang tua. Nah balik-balik sebenarnya ke soal inferiority, soal dia nggak paham siapakah dirinya, bahkan mungkin nikah juga karena istilahnya apa ya, dorongan orang tua, atau bahkan mungkin sudah dijodohin, atau mungkin sulit membangun hubungan, terus ya udahlah ada orang yang lamar ketimbang nggak nikah misalnya. Tapi kayaknya nggak ada kayak gitu ya. Itu simulasi ekstrim aja ya. Nah itu masa-masa generativity. Terus berikutnya lagi, ketika usia udah 50-an ke atas, disitulah kalau kita tahu disebut dengan orang udah mendekati lansia. Orang mulai refleksi balik perkembangan dia sebelum-sebelumnya. Disitulah orang akan mengembangkan integrasi diri. Jadi seluruh egonya itu didefinisikan ulang, perjalanan hidup dia didefinisikan ulang. Hasilnya apakah kemudian dia nerima dirinya menjadi seorang yang wisdom, yang integrity bukan integrity, apa ya? Terintegrasi, mungkin soal kepribadian ya. Nah, kalau integrity kayaknya integritas ya. Jadi terintegrasi lah. Dan ini ditunjukkan dengan apa? Kepuasan
ketika tentang kehidupan dia. Nah, berikutnya lagi lawannya adalah keputusasaan. Jadi kita bisa pahami kalau misalnya nih, kalau saya biasanya deteksinya atau melihatnya itu, kalau orang sudah sepuh lansia, apa yang dikeluarkan oleh orang tua? Apakah itu sifatnya advice, wisdom, atau mungkin tuntutan-tuntutan yang menurut saya kayaknya itu semacam paksaan. Kalau tuntutan-tuntutan sebenarnya dia mau bilang bahwa perjalanan hidup dia itu ada hal-hal yang kurang, dia nggak bisa capai. Maka anak nih harus diteruskan. Secara personal dilihat bahwa disitulah ada semacam keputusasaan bawah sadar ya yang dialami karena nggak mungkin untuk kemudian diperbaiki lagi gitu. Dan harapannya adalah di di anaknya. Jadi sangat paham lah kalau artinya harus kita pahami kalau misalnya kita berhadapan dengan orang tua, nggak harus melulu orang tua di sini tuh orang tua kandung ya, orang yang mungkin lebih senior, yang usia 50-an, kok protes terus, kok ini terus, pokoknya itu kayak apa ya, tuntutannya banyak lah. Nah sebenarnya di balik itu ada soal pengintegrasian ego ataupun pengalaman yang sebenarnya menurut saya belum sepenuhnya berhasil. Itu. Nah, itulah perkembangan psikososial Erik Erikson yang intinya adalah bahwa individu berkembang itu tergantung atau ditentukan oleh lingkungan, bukan tergantung atau ditentukan ya, tapi hasil interaksi dengan lingkungan yang kemudian dia bilang itu adalah krisis. Di krisis itu nanti individu akan menghadapi situasinya dan akan memunculkan ego kreatif. Begitu Mas Aji atau Aji. Saya kayaknya minggu kayaknya ya. Boleh. Baik Pak, jadi mungkin gini ya, itu tadi jadi part 1 gitu kan. Yeah. Terus ini kita bikin untuk part 2, di mana nanti yang part 2 ini bisa buat bahan kuliah juga ke teman-teman mahasiswa gitu. Kira-kira gimana? Nggak apa-apa ya? Bisa ya? Ya. Oke. Baik. Jadi buat yang baru nonton gitu kan, ini kenapa kok ada live IG seperti ini ya, memang yang pertama kita pengen eksis ya Pak ya. Yang pertama pengen eksis. Dengan cara apa? Ini nanti terputus, kita coba login lagi ya. Maksimal siap. 9 kayaknya. Siap. Oke. Lanjut. Berarti nanti diputus gitu atau gimana sih? Nanti dia mati sendiri kan. Kita bisa kayaknya. Oh, berarti bisa digabung lagi gitu. Oke. Ya. Baik. Jadi ini teman-teman yang barusan nonton, ini adalah video live IG, di mana live Instagram ini kita akan nyoba untuk bisa ngobrol bareng tentang sebenarnya yang paling jadi topik kita pada kesempatan hari ini adalah terkait dengan perkembangan psikososial. Tadi udah disebutkan gitu kan. Nah, di sini ada Pak Pariman yang selaku psikolog klinis. Kalau saya psikoceluk Pak. Kalau orang klinis itu kan biasanya gini Pak ya, kalau misalnya ada orang awam nanya, kerjaannya apa psikolog gitu kan, pasti yang pertama kali dibilang sama orang-orang kan, oh ini ya ngurusin orang gila gitu ya. Nah yang ngurusin orang gila ini yang psikolog klinis ini. Jadi banyak. Nah kita bakal bahas tentang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pariman terkait dengan perkembangan psikososialnya Erikson. Dan di part yang kedua ini, di segmen kedua ini, kita bakal lebih banyak tentang tanya-tanya kepada beliau selaku ahlinya, selaku orang yang berkompeten dalam hal seperti ini untuk bisa memberikan pencerahan terkait dengan beberapa hal yang mungkin seringkali masih mengganggu pikiran gitu Pak. Yang pertama terkait dengan, kalau tadi kita bicara tentang teori psikososial itu, apakah ada keterkaitannya dengan genetika? Apakah ini murni faktor, kan dijelaskan bahwa ayahnya melarang, ibunya tidak mengakui hal seperti itu. Jadi semuanya kan faktor eksternal. Nah, apakah ada pengaruh dari
faktor intrinsiknya berupa keturunan atau genetika yang bisa menyebabkan seseorang terganggu untuk perkembangan periode psikososialnya. Mungkin bisa diberikan penjelasan, Pak. Oke, baik. Di awal sebenarnya saya sudah sedikit saya sampaikan, cuman mungkin kurang tajam di sini ya. Erikson ini kan muridnya Freud, dan Freud itu menyampaikan bahwa perkembangan 5 tahun awal ya, tahap awal itu sangat menentukan perkembangan berikutnya. Nah, Erikson enggak. Ini seluruh tahapan itulah akan mempengaruhi. Terus kemudian Freud bilang bahwa ya intinya ya, nggak bilang bahwa intinya lah, bahwa yang mempengaruhi perkembangan individu adalah faktor dorongan insting ataupun boleh dibilang mengkerucutnya itu seksual. Dan nanti ada definisinya lebih dalam lagi. Bukan mungkin apa yang di kepala kita sama yang dimaksud Freud kayaknya beda lah gitu. Nah, kalau Erikson itu sosial. Jadi berinteraksi dengan lingkungan itu akan berpengaruh ataupun memilih perannya lebih besar. Berikutnya lagi terkait sama genetik. Kalau Freud dominannya adalah genetik, jadi semua itu dari boleh dibilang bawaan lah, ya kan. Nah, kalau Erikson dia akui bahwa genetik itu berperan. Maka di penjelasan dia sebenarnya ada 2 tabel ya. Dia sampaikan tahap perkembangannya Freud. Misalnya anak ini ketika usia ini masa oral, nah berarti kan diakui bahwa itu secara genetik. Nah, secara psikososial saya seperti ini. Jadi genetik itu ya diakui oleh Erikson menentukan perkembangan seseorang, gitu ya. Tetapi dia memang nggak dominan untuk membahas itu. Tetapi di dalam penjelasan pasti dia sampaikan. Intinya adalah kalau anak usia segini dia ngapain aja itu kan genetik, ya kan? Dia sudah bisa apa itu kan genetik, sudah ditentukan nih tahapan-tahapan itu. Tapi yang terjadi, yang kemudian membuat seseorang unik itu apa sih? Nah, dia mensorotinya adalah faktor sosialnya, interaksi dengan orang tua, dengan orang yang signifikan sepanjang kehidupan dia itu yang menentukan. Ya. Berarti perkembangan seseorang itu lebih ditentukan oleh lingkungannya gitu, Pak ya? Mungkin kali ya seperti itu ya. Tapi kalau saya nangkep nggak ada statement seperti itu dari Erikson. Cuman dia memang lebih banyak menyorotinya sosialnya. Kalau dibilang kontranya dengan Freud, konteksnya Freud, ya bahwa enggak tuh yang dominan banget tuh enggak genetik tapi sosial, ya. Oke. Kalau tadi kan kita bahas banyak teori, Pak ya. Nah, mungkin kita bisa lebih mengesampingkan teori, langsung ke permasalahan aplikasinya yang ada di lingkungan sekitar kita. Selama ini kita belajar teori-teori, nah penerapannya tuh gimana? Contoh yang mungkin seringkali kita temui kan fase remaja ya. Tadi kan disampaikan ada identity versus role confusion itu, dimana katanya kan kalau remaja itu memang fase-fase pencarian jati diri gitu. Nah, kira-kira emang bener nggak sih kalau jati diri itu didapatnya baru remaja? Apa sebenarnya udah terbentuk dari sebelum remaja dan remaja itu cuma tinggal memantapkan aja gitu? Kira-kira gimana, Pak? Nah, ini kalau kita cermati konsep yang disampaikan oleh Erikson, semacam bangunan sebenarnya ya, bahwa kepercayaan itu jadi fondasinya, terus otonomi seterusnya, sampai kemudian membuat bangunan seseorang. Nah, ketika usia tua, orang itu ngelihat bangunan itu, nih rumahku itu bagus apa enggak sih, gitu. Apakah dia tetap komplain nih sama rumah yang sebenarnya dia buat sendiri? Artinya apa? Yang disebut dengan tadi soal mencari identitas, namanya mencari berarti sebenarnya sudah ada. Bentuknya tuh udah ada. Ya, dari apa? Dari sebelum-sebelumnya tadi. Misalnya ditarik mundur 1 langkah aja lah, terkait sama industri dan inferiority. Di situ orang ngomongin tentang karya, kalau dia karya dalam arti sesuatu yang diapresiasi oleh lingkungan, yang kemudian diyakini oleh dia, diklaim, ini nih prestasi saya nih. Ini sesuatu saya nih, yang kemudian mungkin bahasa lainnya yang membuat dia punya self-esteem dan seterusnya ya. Nah, itu bahan-bahan yang kemudian membuat
seseorang membangun identitas itu sudah ada sebelum-sebelumnya. Itu. Jadi kalau misalnya orang apa sih? Aku kok nggak katakanlah kebingungan identitas dia. Ya pertanyaannya yang pertama adalah dia punya bahan nggak sih sebelumnya? Yang kemudian untuk mendefinisikan identitas dia, terutama yang positif ya. Itu. Jadi mencari identitas itu stepnya gimana sih Pak? Untuk bisa seseorang yang tadinya nggak ngerti cita-citanya apa, nggak ngerti hidupnya buat apa, galau berkepanjangan, nggak paham nanti dia ini bisanya apa, bakat minat nggak ngerti, blank, jalan yuk jalan aja kayak gitu. Itu kira-kira untuk mulai bertobatnya mencari identitas bahwa saya ini punya sesuatu yang ingin saya tuju dan saya bisa melakukan sesuatu itu stepnya gimana? Oke, yang pertama, melihat ke belakang dulu, list lah ditulis atau di data tuh, mana yang kemudian dianggap itu sebagai prestasi atau mungkin bahasa lainnya kelebihan. Mana yang kemudian dijadikan yang dianggap sebagai kekurangan. Kekurangan ini adalah PR. Karena kalau di konsepnya Erikson, ketika seseorang terhambat di dalam satu perkembangan, itu akan mempengaruhi. Jadi semacam tugas perkembangan yang harus dia selesaikan, jadi PR gitu. Oh kok saya ini orangnya inferior nih, nah itu jadi PR buat dia, catatan buat dia. Bahwa, oh aku punya kelebihan ini, tapi aku punya inferior ini. Nah inferior itu atau kelemahan itu diterima jadi bagian dari diri dia, jadi PR yang kemudian coba untuk dia kerjakan atau dia selesaikan, dia tuntaskan itu. Ya, kalau enggak ntar akan lanjut terus, jadi PR ke bawah gitu ya. Itu. Terus kemudian berikutnya, kalau ketika kita mencermati, ada yang disebut atau dibilang ego kreatif. Ego kreatif ini apa? Dia tidak bergantung sama entitas di luar. Walaupun di luar itu sifatnya krisis, ya lingkungan itu dipandang sebagai krisis yang kemudian berkonflik sama diri dia. Tetapi ego kreatif ini dia memiliki semacam kemerdekaan untuk milih, untuk nentuin, untuk bisa menyelesaikan secara kreatif. Artinya apa? Cara kedua adalah ya bikinlah semacam, nah ke depan aku mau kemana gitu. Aku mau apa? Nah, ego kreatif ini muncul harus didukung sama berikutnya tadi. Ya, jadi soal membangun kepercayaan, otonomi, inisiatif. Gitu. Kalau kemudian katakanlah dia bingung nih mau ke depan mau apa, ya kayaknya memang butuh untuk konseling ya, untuk mendefinisikan yang ke belakang tadi, dan kemudian mencoba untuk ngajak ke depan aspirasi dia seperti apa sih. Jadi dua itu. Lihat ke belakang yang sifatnya adalah evaluasi kelemahan-kelebihan, terus kemudian berikutnya ke depan dia mau buat apa, dengan kreativitas dia mulai jalankan itu. Berarti kalau yang di belakang sudah terlanjur rusak, terlanjur salah itu nggak ada harapan ya Pak ya? Sebenarnya nggak seperti itu. Kalau konsepnya Erikson enggak. Kecuali konsepnya Freud. Kalau Freud kan tadi disampaikan juga kalau ada PR yang numpuk gitu. Di awalnya mungkin dari orang tua nggak kasih sayang, nggak diberikan kebebasan untuk berekspresi, sehingga numpuk sampai fase remaja, jadi orang yang nggak paham tentang diri sendiri kayak gitu, dan itu akibat dari masa lalunya lah. Terus kalau emang sudah terlanjur seperti itu kan nggak bisa balik lagi jadi bayi, nggak bisa balik lagi jadi anak-anak TK gitu. Terus memperbaikinya gimana? Kalau disitulah kelihatan jelasnya perbedaan sama Erikson ya. Kalau Erikson dia bilang ya individu punya disebut ego kreatif, disitulah dia memiliki kesempatan untuk mendefinisikan ulang. Mungkin dia nggak bisa sendiri karena selama ini nggak ada orang yang support, terus kemudian nggak ada orang yang ngasih apresiasi. Disitulah peran penting. Kalau dia mau bantuan profesional ya pergilah untuk konseling. Di konseling itu kan orang akan terima apresiasi, akan terima dia dipercaya, dia diposisikan sebagai diri dia, gitu kan ya. Atau mungkin bisa aja mungkin teman yang memang terima dia apa adanya.
Jadi dia butuh figur yang kemudian bisa nerima itu semuanya. Jadi nggak melulu kemudian, wah nggak bisa nih nyesali nih ke belakangnya aku berarti, ya berarti ego kreatifnya nggak muncul nih. Untuk muncul gimana? Harus ada orang yang bisa nerima dia apa adanya. Sudah nemu Berarti belum? perlu orang lain gitu ya. Terus nikah gitu ya Pak ya. Oh, nikah sebelum Pak ya. Loh, banyak orang yang nikah jadi kreatif karena pasangannya nerima dia apa adanya dan adanya apa. Apakah ego kreatif itu berhubungan sama kreativitas Pak? Sebenarnya ya artinya ego kreatif itu kan kalau kita definisikan ya secara filosofi ya, aku artinya aku itu kan bukan kemudian deterministik sebagaimana disampaikan oleh Freud, tetapi dia bisa memilih kebebasan. Jadi ego kreatif ini kata kuncinya sebenarnya kebebasan dalam tanda kutip. Ketika menghadapi sesuatu, dia punya pilihan-pilihan dan keputusan itu ada di dia sebenarnya. Dia mau selesaiin, dia mau tetap nyerah atau seperti apa, ada di dia. Nah, kalau dia gunakan pilihan dia untuk maju, akan ada solusi berikutnya. Disitulah kan kita di dalam konseling kita akan terima dia apa adanya kan. Berarti perlu orang lain gitu Pak ya, berarti ya, untuk bisa sembuh gitu ya. Ya sebenarnya bukan dibilang penyakit sih ya. Ya intinya sebelumnya sepatnya hambatan ya. Hambatan lah. Nah, untuk mendefinisikan, karena kan kadang-kadang mendefinisikan saya itu siapa gitu aja kan kadang butuh waktu ya. Orang-orang remaja juga ditanyain, kowe iki sakjane iki sapa? Ayo mbuh, aku ki yo ngene iki, lah ngene ini juga nggak bisa didefinisikan gitu loh, Pak. Jadi mencari identitas itu kalau tadi kata Pak Pariman kan menyampaikan identitas itu berarti sudah ada gitu. Walaupun sudah ada kan ada kemungkinan juga gagal ditemukan gitu Pak ya. Atau gimana itu Pak? Makanya kalau secara personal mungkin kebingungan ya, harus ada orang yang membantu. Nah syukur-syukur kalau ada dorongan dari personal buat nih aku mau cari nih gimana nih caranya nih 30 hari mencari identitas diri. Dari KTP. Ya kayak misalnya kalau kita cermati kenapa sih kita bisa menjelaskan terkait misalnya remaja yang katalah ngumpul-ngumpul suka ini suka itu bareng-bareng di hobi, mereka kan berusaha untuk mendefinisikan identitas dia, siapakah saya gitu kan ya. Jalannya mungkin melalui hobi dia, tetapi dia kan bukan hobi dia, dia adalah dia. Nah, ego kreatif tuh kayak gitu mestinya ya. Anda punya kelemahan, tetapi kelemahan itu bukan Anda gitu loh. Saya punya kelemahan, tetapi kelemahan itu bukan saya. Nah, saya siapa Pak? Ya kamu ya kamu. Oh. Saya adalah saya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu kan jelas banget, ada I sama my. It's different. Different apa ya? Beda lah karo my lah gitu lah. Aku karo nggonku ngono ya, Pak ya. Oh. Iki HP ku, iki ku, kan beda gitu. Halo Aji Boy dan men, aku guyu banget muka kalian sok-sok serius begini. Loh. Memang serius kita itu, nggak tahu aja. Bercanda pun serius. Iya, kami ketawa itu marah. Kalau kami diem itu kami ketawa. Ngakak, saya adalah saya, ya. Kamu dan ngakakmu itu beda. Ngakakmu bisa hilang, jadi cemberut ya kan. Nah, itu yang disebut sebenarnya ego kreatif di situ. Kadang memang bahasa Indonesia tuh rada rancu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris, I and my is different, are different. Aku tuh aku, my itu punyaku. Aku ya aku, punya kelemahan, tapi kelemahan itu bukan aku kan. Ya kayak ngono lah, pokoknya lah. Iya. Berarti kan intinya tuh kita bisa mendefinisikan diri kita sendiri tanpa harus terikat dengan kelebihan dan kekurangan kita gitu kan. Artinya
Ya. Dulu mungkin saya pemalu, tapi kan bukan berarti dari dulu sampai besok kiamat saya pemalu terus, kan tidak. Karena Mm, pemalu ini bisa diganti, karena pemalu bukan bagian dari diri saya, tapi pernah melekat pada saya. Gitu yes, ya kira-kira, atau betul. Dan betul. kalau kita tajamkan lagi, konsep malu itu kan terkait sama konteks sosial. Mungkin malu di sini, tapi pas di rumah, wah di kamar mandi sak penak-penake, ya coba kalau Ngopo kan Pak, di kamar mandi Pak. cara menemukan kekurangan dan kelebihan pada diri sendiri gimana? Oke, ya sambil direfleksi ya. Mungkin terkait sama prestasinya, terus kegagalannya. Kalau kegagalan apa sih yang menyebabkan gagal? Nah itu bisa jadi kekurangan. Ya. Nah itu Atau Pak, itu mau tanya, nyambung-nyambung tentang itu Pak. Jadi oke. kan di SD itu kan disampaikan ada fase industri versus inferiority gitu kan. Dimana Ya. kalau seorang anak SD itu bisa dapat penghargaan, bisa mendapatkan apresiasi, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang memiliki harga diri yang baik kan gitu kan. Lah, kadang-kadang seringkali yang namanya orang tua itu pengen anaknya itu menang sebanyak-banyaknya. Bahkan menghindari kalah. Kalau misalnya ada lomba yang orang tua lihat bahwa ini anak ini bisa kalah nih, udah nggak usah ikut. Jadi cari yang memang harus menang aja. Dan kalaupun dia kalah, dia tetap dapat hadiah sebagaimana yang menang dari orang tuanya. Jadi menang menang itu hadiah. Dia nggak pernah merasakan kalah, Pak. Hmm, Kira-kira itu ngefek nggak dengan kepribadiannya atau perkembangan dia berikutnya nanti? siapa itu? Biarin aja lah. Apa? Nggak usah dibahas lah orang. Enggak, oke. Kalau simulasinya seperti itu ya, katakanlah eh, itu di balik itu kan dia sebenarnya ngerasa takut gagal kan. Mungkin ada rasa inferior dari orang tua dia atau si orang tua itu gitu. Nah ini ngomongin tar parenting dong. Enggak sih, yang bermasalah kan orang tua dia, bener nggak sih? Ngaruh nggak sama anaknya, ngaruh nggak kayak gitu? Ya sebenarnya kalau secara kalau konsepnya ini ya, pasti anak akan bosen. Ah, masih nggak ada tantangan nih, nah, gini ini aja, udahlah gitu. Yang terjadi ya istilahnya apa ya, perasaannya nggak semangat sih. Ya itu Bukan untuk malah takut gagal, Pak ya, karena nggak pernah punya pengalaman gagal gitu. Takut mencoba hal baru karena belum tentu berhasil. Bisa ya, seperti itu nggak Pak? Karena kadang-kadang muncul anak-anak remaja gitu yang nggak mau ikut lomba atau nggak mau nyoba hal baru karena takut nggak bisa, takut susah, kesulitan. Ya karena dulu nggak pernah merasakan kegagalan kayak gitu. Nah, kalau untuk anak-anak yang sudah masuk ke fase remaja, itu kira-kira menyembuhkan dirinya itu haruskah seperti apa? Kira-kira Pak Pariman. nyembuhin gimana maksudnya ini? Ya biar ini, biar dia merasa bahwa mencoba atau gagal itu suatu hal yang memang bagian dari kehidupan, ya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Gagal ya biasa, berhasil ya oke. Jadi tidak menghindari sesuatu hanya karena merasa aku nek gagal nanti nggak kuat menanggungnya, itu loh Pak. Kan Hmm. rapuh sekali ya jiwa-jiwa seperti itu. Nah, itu kan berarti cara pandang dia ya, atau konsep diri dia, atau identitas diri dia. Nah, itu yang menurut saya jadi tantangan buat dia sendiri sih. Sejauh mana dia mengetahui kelemahan dia, mengetahui kelebihan dia, memanage kelemahan-kelebihan, terus kemudian membuat perhitungan. Kalau punya kelebihan segini, kelemahan segini, ada tangan-tangan kayak gini, kira-kira aku bisa apa enggak sih? Jadi menurut saya problem dasarnya kembali, dia benar nggak sih mendefinisikan konsep diri dia, identitas diri dia? Menurut saya soalnya di situ. Bukan soal kemudian dia takut untuk mencoba, tapi dibalik takut itu apa sih? Ada alasan soal itu. Soal dia apa namanya kesulitan mendefinisikan diri. Yang di belakangnya mungkin soal ragu-ragu. Yang di belakangnya lagi mungkin soal penerimaan yang kurang. Maka gimana caranya? Syukur-syukur kalau kita mau bertindak secara langsung, kita punya komunitas mewadahi anak-anak muda, apapun kreativitas mereka kita apa namanya wadahi. Jadi memberikan ruang buat mereka berkreasi, terus kemudian mengeluarkan kemampuan yang dimiliki,
menurut saya itu adalah cara untuk membantu para remaja mendefinisikan diri mereka sendiri. Oh, aku tuh kayak gini nih. Tapi menurut saya kalau zaman sekarang mungkin ada apa rentang yang berbeda sih menurut saya. Ketika saya di apa namanya masuk di grupnya gamer, masuknya di macam-macam, di YouTuber, itu tuh isinya tuh remaja-remaja itu yang mungkin bahkan masih anak-anak gitu. Tapi saya melihat apa namanya mereka upload terus kemudian dapat like, oh dapat follower, terus mereka lakuin lagi, terus ada yang bikin tutorial. Menurut saya, oh ternyata ini nih. Jadi lingkungan like, terus kemudian subscriber itu tuh jadi penguat buat dia. Itu yang menggantikan mungkin di rumah dia nggak dapet itu. Tetapi soal apa namanya konsep diri dia bisa mendefinisikan, oh aku ini seorang gamer, oh aku ini seorang YouTuber pemula. Dan itu saya dapatkan ya di yang sekarang ini. Jadi sebenarnya kalau di sekarang ini tinggal buka apa nah bikin ruang buat wadah mereka berkreasi aja sih. Itu sih menurut saya. Oke, berarti lebih kepada bagaimana mendefinisikan diri itu. Permasalahannya di situ gitu Pak ya. Yes. Kalau mereka bisa mendefinisikan diri berarti oke gitu Pak ya. Nah kalau misalnya mereka mendefinisikan diri sebagai sosok yang salah itu ngubahnya bisa nggak Pak? Misalnya, oh, aku ini memang orangnya itu pemalu, aku ini memang orangnya itu kejem, aku tuh memang orangnya cuek, nggak pengen bantu orang lain dan lain sebagainya. Itu kan konsep diri yang salah sebenarnya, konsep diri yang sifatnya negatif. Nah, untuk bisa ke positif, kira-kira apa yang perlu dilakukan, Pak? Ya, menurut saya ini menarik ya. Ajaklah ngobrol, menurut saya ajak ngobrol. Asumsi saya sih, mungkin terlalu banyak protes dalam hidup dia, terlalu banyak komplain dari lingkungan. Kamu jangan ini, jangan itu, nggak boleh ini, nggak boleh, kamu nggak bagus, macam-macam lah. Nah, oke, ajak dia berpikir, oke, udah terjadi, udah kayak gitu. Coba deh ke depan kau bikin sesuatu yang menurut kamu itu jadi prestasi kamu buat titik balik kamu, hal yang menurut kamu kayaknya sederhana kamu bisa raih, nggak masalah.